Kita melihat struktur sastra dan makna asali dari Kejadian pasal 2 sampai pasal 3, kita siap untuk mengajukan pertanyaan ketiga, yaitu, bagaimanakah Perjanjian Baru mengajar kita untuk menerapkan nas ini pada masa kini? Bagi kita, bahwa Musa telah menuliskan bagian ini untuk mendorong para pembaca Israel untuk menghindari kesalahan Adam dan Hawa, untuk berjalan kembali ke Firdaus dengan memasuki Kanaan. Apakah kaitan antara instruksi-instruksi kepada Israel ini dengan kita pada masa kini? Secara sederhana, sama seperti Musa telah menggunakan kisah tentang dosa di dalam taman untuk mendorong Israel agar menelusuri kembalikan langkah-langkah Adam agar mereka dapat menemukan keselamatan untuk hidup di dalam Firdaus sekali lagi. Penulis Perjanjian Baru mengajarkan bahwa keselamatan di dalam Kristus juga adalah suatu tindakan kembali ke Firdaus. Akan menyelidiki bagaimana Perjanjian Baru menggunakan Kejadian pasal 2 sampai 3 dan kaitannya dengan Kristus dengan cara yang biasa kita gunakan, itu dengan berfokus pada 3 tahapan kerajaan Kristus. Akan mulai dengan melihat bagaimana bagian ini diterapkan pada inaugurasi kerajaan pada kedatangan pertama Kristus. Kemudian kita akan melihat bagaimana hal itu berbicara pada kehidupan kita dalam kontinuitas dari kerajaan Allah pada masa kini. Akhirnya kita akan melihat Perjanjian Baru menggunakan nas ini untuk mengajarkan tentang penyempurnaan kerajaan Kristus dalam kedatangannya yang kedua. Inilah kita terlebih dahulu melihat inaugurasi kerajaan itu. Itu cara Perjanjian Baru membahas tentang keselamatan yang dibawa oleh Kristus ke dalam dunia adalah dalam pelayanannya di bumi. Inaugurasi kerajaan itu, Kristus menelusuri kembali, membalikan apa yang telah dilakukan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Dalam pelayanannya di bumi, Kristus menggenapi perintah-perintah Allah ketika Adam dan Hawa gagal. Akan menyelidiki aspek ini dalam ajaran Perjanjian Baru, pertama-tama melihat bagaimana tema ini muncul di dalam surat-surat Paulus. Kedua, bagaimana tema ini muncul di dalam Injil Matius. Bila kita mulai dengan pandangan Paulus. Paulus merangkumkan pandangannya secara lugas dalam Roma pasal 5 ayat 14 ketika dia menulis, "Pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa. Cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam adalah gambaran dia yang akan datang." Bahwa Paulus berkata, Adam adalah gambaran dia yang akan datang. Dan selanjutnya dari Roma pasal 5 menjelaskan bahwa dia yang akan datang adalah Kristus. Lihatlah bagaimana Paulus merangkumkan hal ini dalam Roma pasal 5 ayat 18-19 berikut. Itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Perhatikan bagaimana Paulus menjelaskannya di sini. Satu pelanggaran Adam menyebabkan penghukuman bagi semua orang. Di satu tindakan kebenaran dari Kristus hasilkan pembenaran bagi semua orang. Pada demikian, karena ketidaktaatan dari satu orang, yaitu Adam, menjadikan kita orang-orang berdosa. Ketaatan dari satu orang, yaitu Kristus, membuat kita menjadi orang benar. Ajaran ini sangat dikenal oleh kebanyakan orang Kristen, di mana Musa mengajarkan dalam Kejadian pasal 2 sampai pasal 3 hanyalah satu orang. Tapi tindakan-tindakannya memiliki konsekuensi bagi semua orang yang diwakilinya. Adam mendatangkan kematian bagi seluruh umat manusia, karena ia adalah wakil federal atau wakil perjanjian kita di hadapan Allah. Akibat dosa Adam, kita semua lahir di luar Firdaus berkat Allah, berada di bawah kutuk kematian. Di saat yang sama, Perjanjian Baru mengajarkan bahwa Kristus adalah wakil federal atau wakil perjanjian dari setiap orang yang beriman kepadanya. Dengan ketidaktaatan Adam, ketaatan Kristus kepada Allah membawa kebenaran dan kehidupan semua orang yang diperhitungkan di dalam Dia. Ajaran ini belajar sesuatu yang sangat penting tentang penerapan kisah tentang dosa Adam bagi kehidupan kita. Satunya cara agar Firdaus yang hilang itu ditemukan kembali adalah melalui ketaatan Kristus yang benar. Kita tidak dapat memasuki Firdaus keselamatan sebagai individu-individu yang mengandalkan jasa kita sendiri di hadapan Allah.
membutuhkan wakil yang mutlak sempurna untuk memasuki Firdaus mendampingi kita. Kristus itulah wakil kita. Kita mendapatkan keselamatan berupa hidup kekal di hadirat Allah hanya karena Kristus taat sepenuhnya kepada Bapa. Dalam pelayanannya di bumi, Kristus memperoleh hak untuk memasuki Firdaus. Hanya mereka yang beriman kepada Dia yang boleh masuk bersamanya. Kasih yang ditunjukkan oleh Paulus antara Adam dan Kristus juga ditunjukkan oleh para penulis Perjanjian Baru lainnya. Nah, kita melihat bagaimana tema ini muncul dalam Injil Matius. Itu secara khusus menarik perhatian kepada cara Kristus menelusuri kembali membalikan dosa Adam di dalam catatannya tentang pencobaan Kristus, Matius pasal 4 ayat 1-11. Nas paralelnya terdapat dalam Lukas pasal 4 ayat 1-13. Cara-cara yang berbeda tentang pencobaan Kristus paralel dengan pengalaman Adam dan Hawa di taman, pun dengan tantangan yang Musa berikan kepada orang Israel ketika ia menulis tentang Adam dan Hawa. Pertama, si pencobaan Kristus hubungkannya dengan Israel ketika orang Israel mengikut Musa. Menurut Matius pasal 4 ayat 1, Kristus dipimpin oleh roh ke padang gurun, seperti Allah telah memimpin Israel ke padang gurun. Padang gurun itulah Allah menguji Israel untuk melihat apakah mereka akan taat. Kristus juga diuji di padang gurun. Hanya Yesus tinggal di padang gurun, dengan pengalaman Israel. Seperti Israel berada di padang gurun selama 40 tahun, Matius pasal 4 ayat 2, terus berada di padang gurun selama 40 hari. 3. Lapar merupakan fitur penting dalam pencobaan Kristus. Matius pasal 4 ayat 3, Kristus mencobai Kristus untuk mengubah batu menjadi roti. Tensi pencobaan Kristus ini paralel dengan ujian bagi orang Israel berkenaan dengan air dan makanan di padang belantara. 4. Sendiri menghubungkan pengalamannya dengan ujian Israel di padang gurun dalam cara ia memakai Alkitab. Matius pasal 4 ayat 4, Yesus mengutip Ulangan pasal 8 ayat 3. Matius pasal 4 ayat 7, Yesus mengutip Ulangan pasal 6 ayat 16. Dalam Matius pasal 4 ayat 10, merujuk kepada Ulangan pasal 6 ayat 13. Nas Perjanjian Lama ini berasal dari bagian-bagian kitab Ulangan dan Musa menjelaskan ujian Israel di padang belantara. Dengan mengutip ayat-ayat ini, Yesus langsung menghubungkan pengalamannya dicobai dengan ujian yang dialami oleh bangsa Israel. Jadi kita melihat bahwa catatan Matius tentang pencobaan Yesus berkaitan dengan pesan yang pada awalnya diberikan oleh Musa kepada Israel melalui Kejadian pasal 2-3. Melalui ketaatannya yang aktif, yang berhasil ketika Adam dan Israel sama-sama gagal. Yesus setia kepada perintah-perintah Allah. Sebabnya, Yesus mengucapkan kata-kata yang terkenal ini dalam Lukas pasal 23 ayat 43. Mana Israel menghadapi berbagai ujian di padang belantara untuk mempersiapkan mereka memasuki Firdaus di Kanaan. Pasal 23 ayat 43, catat bahwa di atas salib, Yesus berkata demikian kepada penjahat yang bertobat itu. Berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kristus untuk kebenarannya adalah kehidupan kekal di Firdaus. Kita melihat bahwa Perjanjian Baru bukan pencobaan Adam dan Hawa, juga ujian Israel di padang belantara, dan inaugurasi kerajaan dalam pelayanan Kristus di bumi. Kristus adalah Adam terakhir yang berhasil, jika Adam yang pertama gagal. Lebih lagi, Kristus mengatasi pencobaan di padang gurun, balikan kegagalan Israel. Untuk alasan inilah ia memasuki Firdaus kekal. Kita melihat bagaimana Perjanjian Baru mengaitkan tulisan Musa tentang Adam dan Hawa di taman dengan kedatangan pertama Kristus. Perlu beralih kepada topik kedua kita, yaitu dimanakah Perjanjian Baru menerapkan prinsip-prinsip ini untuk kontinuitas kerajaan itu untuk zaman kita sekarang. Nas dalam Perjanjian Baru menonjol dalam hal ini. Kita hanya akan melihat dua bagian saja. Pertama, fokus Paulus pada pasal-pasal dalam kitab Kejadian ini. Kedua, cara Yakobus menulis tentang hal-hal ini. Pertama, marilah kita mengamati perkataan Paulus dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 3 berikut. Tapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Paulus melanjutkan perkataannya dalam pasal ini.
menjelaskan bahwa ia sangat khawatir bahwa jemaat Korintus akan berpaling kepada Injil yang lain. Lihat di sini bahwa Paulus menunjuk kepada contoh negatif dari Hawa untuk memberi peringatan tentang jenis ketidaksetiaan yang terburuk, paling dari Injil Kristus yang setia. Sama seperti Musa menggunakan kisah pencobaan Hawa untuk memperingat Israel untuk meneruskan perjalanan dengan setia ke tanah perjanjian, terus memakai kisah yang sama untuk memperingatkan orang percaya di zamannya naik kesetiaan dasar yang dituntut dari semua orang yang mengikut Kristus. Sama kontinuitas kerajaan itu, banyak orang di dalam gereja yang kelihatan menghadapi bahaya menyeleweng dari kebenaran-kebenaran Injil yang hakiki. Dia harus berjaga-jaga terhadap kemutatan pada tingkat ini, karena konsekuensinya sama mengerikannya dengan yang dialami oleh Adam dan Hawa. Yakobus mengambil posisi yang mirip dengan Paulus ketika ia menjelaskan peran dari ujian dan pencobaan dalam kehidupan orang Kristen. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 12-15, kita membaca kata-kata ini. Bahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, apabila ia sudah tahan uji, akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, ia diseret dan dipikat olehnya. Apabila keinginan itu telah dibuahi, melahirkan dosa. Apabila dosa itu sudah matang, melahirkan maut. Setelah bahwa Yakobus merujuk pada Kejadian pasal 2-3. Pasal 1 ayat 14, ia berfokus pada keinginan manusia, jadi kuasa di balik godaan untuk berdosa, dan keinginan Hawa akan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itulah menyebabkan Hawa berdosa. Yakobus menerangkan bahwa mereka yang berhasil menang atas pencobaan akan menerima mahkota kehidupan. Secara kontras, akibat dosa adalah melahirkan maut. Kontras di sini antara hidup dan mati paralel dengan kontras antara hidup dan mati dalam kisah Adam dan Hawa. Di mana Musa mendorong Israel untuk setia selama pencobaan di padang belantara dengan merujuk kepada pencobaan Adam dan Hawa, Paulus dan Yakobus mendorong kita untuk setia selama pencobaan di dalam kontinuitas kerajaan. Dan ujian di sepanjang kehidupan orang Kristen letakkan karakter asli kita dan mempersiapkan kita untuk kehidupan kekal. Anugerah Allah harus berusaha semampu kita untuk tetap setia kepada Kristus, kita dapat menerima karunia hidup kekal di Firdaus. Setelah melihat bagaimana perjanjian baru menerapkan kisah Adam dan Hawa di taman dalam inaugurasi dan kontinuitas kerajaan, kita akan beralih kepada tahapan final, yaitu penyempurnaan keselamatan di dalam Kristus, kedatangannya yang kedua. Nah, ini juga muncul dalam banyak bagian dalam perjanjian baru. Jadi kita hanya akan menyebutkan dua bagian saja, di dalam kitab Roma, dan satunya lagi di dalam kitab Wahyu. Pertama, kan cara Paulus memberikan pengharapan kepada jemaat Roma saat ia mengakhiri suratnya kepada mereka. Roma pasal 16 ayat 20, ia menuliskan perkataan berikut ini. Juga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Kata-kata ini Paulus mengingatkan kepada orang Kristen di Roma akan pengharapan mereka yang besar untuk kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Ia melakukannya dengan merujuk kembali kepada janji keselamatan dalam Kejadian pasal 3. Seperti yang telah kita lihat sebelumnya dalam pelajaran ini, Kejadian pasal 3 ayat 15 memberitahu si ular bahwa suatu hari nanti keturunan Hawa, manusia, akan meremukkan kepala dari keturunan ular tersebut. Dalam bagian ini, berkata bahwa iblis akan diremukkan di bawah kaki orang-orang Kristen ketika Kristus datang kembali. Sendiri akan menghancurkan iblis dan musuh kita yang berkuasa, itu kematian. Kemudian kita akan diperintah dengan Kristus dalam kemenangan dan kemuliaan. Dan lain dalam perjanjian baru di mana tema-tema Kejadian pasal 2 sampai pasal 3 dikaitkan dengan penyempurnaan kerajaan adalah kitab Wahyu. Yohanes merujuk pada pohon kehidupan beberapa bagian dalam kitabnya. Akan cara Yohanes menjelaskannya, Wahyu pasal 2 ayat 7 berikut. Apa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa menang, akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Bukan pada Kejadian pasal 3 di sini sangat jelas. Mengetahui bahwa Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden persis untuk mencegah mereka makan buah dari pohon kehidupan.
Pun ketika Kristus datang kembali, akan memberikan kepada umatnya hak untuk makan buah dari pohon kehidupan. Perhatikan juga di mana letak pohon itu. Allah secara eksplisit berkata bahwa pohon itu ada di Taman Firdaus Allah, di mana Musa memanggil Israel untuk memasuki Kanaan karena umur panjang dapat diperoleh di sana. Dan pula orang Kristen memiliki pengharapan untuk memasuki Firdaus yang lebih agung dan lebih dimuliakan sepenuhnya. Ketiga, melihat kaitan lain dengan kitab Kejadian dalam sebutan untuk mereka yang akan makan dari pohon itu. Terus berkata bahwa hak itu akan diberikan kepada orang siapa yang menang. Di mana Musa berbicara tentang pohon kehidupan untuk mendorong Israel untuk setia kepada Allah, terus menjelaskan bahwa hanya orang yang mengalahkan dosa dan tetap setia itulah yang bisa makan dari pohon kehidupan. Harus membaca Wahyu pasal 22 ayat 1-2. Jika Yohanes melihat ke depan kepada dunia yang baru, yang dia lihat. Malaikat itu menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal, mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah jalan kota itu, di seberang menyeberang sungai itu, pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Perspektif perjanjian baru sudah jelas. Jika Kristus datang kembali untuk menyempurnakan kerajaannya, mereka yang percaya kepada Kristus akan memasuki Firdaus Eden. Iblis akan diremukkan di bawah kaki kita, dan kita akan makan dari pohon kehidupan dan hidup selama-lamanya di dalam ciptaan Allah yang baru. Setelah melihat dalam pelajaran ini, Musa menulis tentang Adam dan Hawa di taman itu untuk menolong orang Israel sementara mereka berjalan menuju ke tanah perjanjian. Musa memanggil bangsa itu untuk menelusuri kembali dan membalikan peristiwa-peristiwa di Taman Eden. Banyak hal dari nas ini sangat mirip kita pada masa kini. Dan mendengarkan panggilan Musa kepada Israel untuk melangkah maju ke tanah perjanjian, dapat melihat bagaimana kita juga harus menelusuri kembali dan membalikan langkah-langkah Adam dan Hawa. Dan mempercayai dan tetap setia kepada Kristus akan menemukan keselamatan di Firdaus yang telah hilang dan ditemukan kembali. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.